Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari tanah Pulau Bintan. Sahabat, melanjutkan cerita pagi tadi tentang pengusaha dengan modal kurang daripada 1 juta. Saya lanjutkan. Kenapa kurang daripada 1 juta? Yang namanya usaha adalah kalau naik tangga itu adalah satu tangga demi satu tangga, atau step by stepnya adalah dari bawah merangkak ke atas. Bicara kurang daripada 1 juta, sektor yang paling masuk akal adalah sektor tanaman buah-buahan atau hortikultura, yaitu kita membuat tabulam pot. Sebagaimana sahabat-sahabat ketahui, pagi tadi dapat kiriman, ini ada jeruk. Jeruk ini adalah jeruk nagami. Yang jeruk ini kulitnya manis, tapi isinya tapi dimakan bersamaan enak sekali. Ini dari Jepang. Ini yang sekarang sedang mulai ngetren, booming nih. Banyak orang yang belum begitu paham. Ini langsung kita pindahkan ke polybag ukuran 30-35. Ini media sudah kami siapkan. Media ini dari tanah hitam, tanah kompos. Kemudian kita kasih dolomit, ada sekam padi, kohe ayam, sama pupuk kompos industri, yaitu merek Green Valley. Saya yakin ini media yang cukup poros, karena apabila kita ingin membuat tabulam pot, kalau tanah di dalam potnya hanya mengandalkan tanah hitam saja, maka pertumbuhan akan tidak menjadi maksimal. Alias tanaman itu cuma hidup tapi tidak tumbuh. Kalau hidup selama dia masih melakukan proses fotosintesis, artinya tanaman itu masih hidup, tapi dia tidak tumbuh. Tumbuh itu harusnya batangnya membesar, tajuknya naik ke atas. Jadi ini sahabat-sahabat saya sedang memindahkan karena harus selesai setelah itu tanaman melakukan perjalanan sekitar 4 hari ya. Tapi alhamdulillah ini sehat-sehat semua, karena saya udah trauma kalau beli-beli di lapak-lapak online itu. Kadang maaf cakap ya, ada yang tipu-tipu. Nanti saya pernah beli jambu, ininya mungkin baru 1,5 bulan. Sekarang saya piara udah 8 bulan baru setinggi segini. Jadi ini sehat-sehat, ini nagami. Nanti kalau sudah berbuah kita makan dengan kulitnya. Ini medianya bagus, di dalamnya kita kasih NPK. Nanti sebelum kita siram kita tabur furadan untuk menjaga daripada penggerek akar dan penggerek batang. Karena furadan itu sifatnya sistemik, maka proses racun itu akan masuk ke dalam batang, dan apabila ada ulat-ulat makan nanti, tak lama ulatnya akan jatuh mati. Kita bicara kembali mengenai modal kurang daripada 1 juta, kita bisa menjadi pengusaha. Sahabat, ini saya punya lengkeng new crystal nih. Ini sudah agak lama terlantar, ini sudah 1 tahun lebih di polybag. Ini kalau waktu itu beli sampai sini mungkin termodal sekitar 110 sampai 115 ribu. Karena kalau saya mendatangkan bibit, saya tidak mau datangkan bibit yang masih muda-muda. Saya pakai dengan planter yang 100 liter. Ini kemarin sudah berbunga, sahabat nih. Ini berbunga, sengaja saya rontokkan karena saya mau dia masih mempercepat pertumbuhan vegetatifnya, jangan terburu ke generatif. Kalau sudah kita pelihara dengan planter seperti ini, kita kasih asupan gizi melalui nutrisi ya, baik NPK maupun pupuk mikronya, baru nanti kita biarkan dia akan menuju ke arah pertumbuhan generatif, yaitu pembungaan. Ini juga saya punya, ini adalah New Diamond, ini masih lengkeng juga. Ini kemarin sudah berbunga, saya buang juga. Saya pertahankan dia harus untuk melanjutkan pertumbuhan vegetatifnya. Ini juga New Crystal, ini lengkeng New Crystal. Sahabat, ini saya rasa tidak sampai 6 bulan dia akan berbunga. Seandainya kelengkeng sebesar ini buahnya lebat, bagi peminat tanaman, dia menghargai adalah sebuah seni, karya seni. Bukan semata dia akan makan hasilnya, tidak. Alangkah indahnya apabila ada kelengkeng buahnya lebat diletak di depan pintu. Siapa mau datang, dia akan bertanya. Orang bisa punya mobil harganya miliaran, itu terbiasa, karena di TV, di bioskop, di mana saja banyak mobil seperti itu. Tapi kalau Anda melihat ada buah-buahan seperti ini, akan sulit. Ini jambu. Dulu modalnya juga tidak seberapa. Saya datangkan dari Dumai dan Pekanbaru. Ini jambu madu.
sebagian sudah berbuah. Nah, kalau ini nanti kita tanam, ini adalah korma KL1. Ini umur sudah 7 bulan. Ini korma semua persiapan. Karena ini mau kita kormakan ini. Saya kadang ngomong sama diri saya sendiri. Kalau ada Raja Syekh Johan atau siapa itu Syekh Jihan ya, yang memberikan hadiah istrinya itu tas mahal. Kalau saya tidaklah, istri saya pensiun, saya belikan, saya sediakan kebun buah aja. Kebetulan tanahnya ada. Nah, ini kan tinggal merapikan saja. Ini sahabat, ini jambu-jambu seperti ini kan, ini sudah hampir habis. Keanikan ini penuh, betapa cantiknya kalau depan rumah ada bunga-bunga seperti ini. Banyak, itu juga merah-merah, ini sedang berbunga. Ini ada korma KL1. Jadi sahabat, ayolah kita mulai mengisi kegiatan kita selama pandemi corona ini. Kan kita cukup di rumah aja, katanya kalau tidak penting tak usah keluar. Ini jeruk santang madu. Kalau tak salah kemarin di Hipermat saya megang buahnya 1 kilo 80.000. Aduh, itu enggak level kami lah, enggak sanggup. Ya, kemudian ini masih santang madu. Ini lengkengnya, ini lengkeng New Crystal. New Crystal ini baru datang juga. Saya minta ini dari Mas Ropik ini ciku atau sawo Manila. Ini 2 batang aja. Kan ini bukan endemik di sini, tapi saya rasa dia cocok untuk kita koleksi di kebun kita ini aja. Ini ada jeruk sambal, ada ini delima mini. Ini kecil-kecil, kemarin bunganya banyak. Nah, ini ada kesemek. Saya coba mau tanam kesemek. Ini agak susah kemarin hidupnya. Saya kepengen ada kesemek juga di kebun ini. Ada delima biji lunak, bisa di blender bijinya. Ini masih juga nih korma. Saya masih terus mengembangkan korma. Nah, ini sahabat nih durian musangking saya nih. Ini sudah 3 tahun, kemarin telantar. Sebelum pensiun itu tidak terurus, perhatikan itu semua kaki ganda ya, memang betul nih, perhatikan batangnya segini. Kalau dari biji mungkin belum sebesar ini. Terima kasih Pak Haji Topik dari Banjarnegara nih, sambil bibit dari beliau nih. Sahabat, seperti ini, seperti lemon. Ini kalau kita beli dari cangkok paling harganya 25-30 ribu. Kita pindah ke polybag, kita pupuk, kita rawat, kita semprot, akan besar. Ini saya rasa 2 bulan lagi sudah besar. Kita masukkan ke dalam planter-planter itu, kalau sudah berbuah, sekurang-kurangnya 250 sampai 300, bahkan 500 ribu orang mau beli. Jadi modal tidak seberapa. Ini seperti saya punya Black Sapote, kemarin 3. Ada dari Batam, pemilik villa. Ini 3 mau dibayar 9 juta, saya tak kasih sayang. Satu lah ini, udah diambil 3 juta. Alpokat bibitnya juga dibeli semua, ada 60 batang itu okulasi saya bikin sendiri. Itu ada durian musangking, bawor dan merah, kiriman dari Mas Ropik di Salaman, Magelang. Ini masih menunggu kawan-kawan ngambil. Ini pesanan-pesanan. Ini juga korma, ini 1 tahun yang mau saya pindah juga di sini. Ini teman-teman, inilah seperti ini jaboti cabah atau anggur batang. Ini kan harganya tidak seberapa. Paling-paling dengan ongkos kirim sampai tempat kita mungkin sekitar anggaplah 140 sampai 160 ribu. Memang ini agak lama. Ini 2,5 tahun sampai 3 tahun. Kalau testimoni kawan-kawan baru bisa berbuah. Tapi kalau berbuah itu kan luar biasa. Ini timun. Ini tinggal menunggu berbuah aja sahabat-sahabat nih. Kalau ini sudah berbuah, tentu harganya tidak kaleng-kaleng lah, tidak untuk beli pisang goreng masih berlebih-lebih. Ini juga ini musangking. Ini sudah 3 tahun, kemarin sebelum pensiun memang ini tertutup rumput semua. Ini baru 6 bulan alhamdulillah. Ini juga kemarin masih kecil. Ternyata kita pupuk, kita rawat terus, kita semprot cukup tinggi. Itu New Crystal, itu jambu kristal semua, jambu tambah biji. Banyak peminat, kawan-kawan datang kadang di sini, kadang dikasih mahar 150-200 ribu, silahkan aja. Yang penting kan punya koleksi di rumah. Karena kalau bangun tidur nengok tanaman berbuah tuh rasanya senang. Ini jeruk Bali Jumbo warna merah. Ini sahabat nih. Ini koleksi-koleksi. Jadi ayolah sahabat, kita jadi pengusaha dengan modal kurang daripada 1 juta.
kita cari bibit, kita cari informasi, carilah bibit yang bagus, berkualitas. Memang di online tuh banyak, tapi hati-hati, kita harus teliti. Kalau kita mau beli, kita nengok review dari beberapa pembeli sebelumnya. Kadang ada yang keluhan bermacam-macam. Cari yang track recordnya bagus. Ini jeruk lemon ya, jeruk lemon semua. Ini mangga gedung tinju. Ini memang sesungguhnya untuk koleksi di kebun aja, bukan untuk dijual. Walaupun kadang kalau kawan-kawan kepengen koleksi ya, saya tidak bisa menolak. Nah ini jambu kristal, ini buahnya berbuah terus nih sahabat-sahabat nih. Walaupun kadang kalah sama lalat buah, kadang lambat kita masang jebakan atau kita menyemprot ya. Itu semuanya masih jambu kristal. Kalau itu kormanya ada korma hawan. Jadi sahabat, marilah situasi seperti sekarang ini kita jadikan pengalaman bahwa usaha bertani, berkebun, apa saja yang cepatnya menanam adalah sebuah investasi masa jangka panjang. Kita boleh mati, kita boleh tidak ada, tapi tanaman yang sudah kita tanam suatu saat akan panen dan orang akan merasakan. Mungkin orang tidak kenal sama kita, tapi dia akan merasakan hasil keringat kita dengan menanam. Menanam adalah investasi nyata masa depan. Ayo kita menanam. Tidak bisa 10, 9, 8, 5, tapi menanam dengan kualitas yang bagus. Artinya kualitasnya bagus tuh bibitnya berkualitas, medianya berkualitas, kemudian tempatnya berkualitas, dan perawatan kita juga berkualitas. Tentu akan memberikan nilai tambah terhadap tanaman itu sendiri. Dan apabila suatu saat misalkan lagi nasib-nasibnya kondisi negara akan seperti ini lagi, kita punya tabungan tanaman, tentu setidak-tidaknya akan memberikan hiburan kepada kita. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sore ini sudah berjibaku menyiapkan media untuk mengisi. Ada 40 batang tadi, 41, satu sudah dimaharin, belum sampai di kebun. Ini biasanya kalau teman-teman banyak dengar, biasanya langsung berkurang. Tidak apa-apa, saya tinggal pesan aja. Karena saya tahu jalurnya, bagaimana saya mendatangkan lewat kargo yang aman sampai sini tidak rusak. Saya pengalaman kalau di jual beli online tuh pernah datangkan jambu 2 kali 15 satu pun tidak ada yang hidup. Jadi ini menjadi pengalaman bagi saya, karena itu aja kerja saya selama ini. Jadi bagaimana mendatangkan bibit yang bagus, mencari penangkar yang bagus, yang berkualitas, dan mereka punya komitmen sama kita. Karena saya mendatangkan bibit, kalau ditanam oleh sahabat-sahabat, saya juga harus tahu nasabnya. Saya tidak mau mereka menunggu bertahun-tahun, setelah mereka panen, ternyata mengecewakan hati mereka, tidak seperti yang mereka harapkan. Terima kasih, salam sehat dari Pulau Bintan, Ragil Suroso untuk Anda.